Pertanyaan yang paling sering ditanyakan teman-teman UMKM saat memasuki a new normal ini adalah, apa yang harus dilakukan UMKM agar bisa bangkit lagi? Produk apa saja yang paling hits? Itulah yang akan saya bahas pada video kali ini. Check it out. Jumpa lagi dengan saya Albert Marbun. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, komen, dan pencet tombol loncengnya sehingga setiap kali ada informasi terbaru Anda diberitahu. Memasuki tahun 2020, dunia dihentakkan pandemi virus corona atau yang disebut juga COVID-19. Hampir semua negara tidak siap menghadapinya, termasuk Indonesia. Peraturan dibuat, dijalankan, dievaluasi dalam waktu yang sangat cepat. Berbagai cara dilakukan untuk mencegah menyebarnya wabah COVID-19, mulai dari pembatasan, pelarangan, kebijakan. Tapi semua tidak mampu untuk menghambat atau menghentikan penyebaran virus COVID-19. Korban berjatuhan dan hampir semua negara kewalahan. Akhirnya pada awal Juni ini akan diberlakukan a new normal life secara bertahap. Tentu banyak pro kontra, karena bagaimanapun di situasi sekarang ini banyak kebijakan yang memang sangat pro kontra. Karena bagi saya, apapun argumennya, keputusan pemerintah yang harus kita ikuti. Dan pemerintah yang tahu daya tahan keuangan negara dan daya tahan ekonomi rakyatnya. Sebab kelangsungan hidup yang menjadi utama. Tapi saya tidak ingin membahas itu. Jadi, UMKM harus mempersiapkan diri untuk menyambut a new normal life. Sejak diberlakukan pembatasan dan sekolah diliburkan pada pertengahan Maret lalu, usaha mikro kecil sudah langsung merasakan dampaknya. Di grup-grup WA, Facebook, para UMKM sudah mengeluhkan dampak COVID-19 pada usaha mereka. Terutama banyaknya pembatalan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya membuat para UMKM meriang. Ada yang mengantisipasi keuangan usahanya dengan mem-PHK karyawannya atau merumahkan para freelance atau pocoan. Bahkan tidak sedikit para UMKM tergerus modalnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Di awal COVID-19, sebagai ketua klaster pengolah pangan, saya sering diwawancara radio Kota Semarang, mempertanyakan atau membahas tentang dampak COVID-19 terhadap UMKM. Dan itu saya suarakan supaya pemerintah juga bisa mendengar keluhan para pelaku usaha mikro kecil. Faktanya memang dari sekian kali krisis melanda Indonesia, termasuk krisis tahun 98, krisis wabah COVID-19 ini yang paling berpengaruh terhadap UMKM. Justru pada krisis tahun 98, UMKM dianggap sebagai pahlawan ekonomi. Tapi syukurlah, setelah melalui 2,5 bulan, saya melihat para UMKM sudah melihat mataharinya. Sudah ada wajah cerah. Ada optimisme. Di grup-grup WA mereka sudah sharing tentang penjualannya yang mulai meningkat. Bahkan menjelang Lebaran, pesanan mereka meningkat dan membutuhkan kembali tenaga-tenaga freelance. Dan pemasarannya melalui online sampai ke luar kota. Apa yang mereka lakukan? Kebetulan, belum lama ini saya juga kembali diwawancara oleh radio menanyakan tentang bagaimana bangkitnya UMKM setelah melalui hampir 2,5 bulan dilanda wabah COVID-19, bahwa UMKM itu lebih dulu terdampak, tapi lebih dulu juga bangkit. Pertama karena kemampuan adaptasi mereka yang solid, dan juga situasi yang sulit ini memaksa mereka harus melakukan sesuatu hal demi keterlangsungan hidup mereka. Karena kalau mereka tidak berusaha, kebutuhan sehari-hari mereka juga akan terganggu secara otomatis. Kedua, dengan melakukan efisiensi. Ini memang pilihan yang pahit, tapi ini demi keberlangsungan usaha mereka dalam jangka panjang.
Dan yang unik adalah yang ketiga, mereka menciptakan solidaritas sesama UMKM, saling bela dan beli produk teman-teman. Yang keempat, mereka melihat ke bawah, bahwa masih banyak juga yang terdampak lebih parah dari mereka. Dengan cara mereka bersedekah, mereka membagikan nasi dus, dan itu cukup efektif untuk merubah mindset mereka dari mengeluh menjadi optimisme. Yang kelima adalah mereka cepat mencari peluang baru yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mulai dari bahan dasar pokok, makanan, bahan produksi, alat-alat produksi yang sederhana. Nah, semua mereka cari dan mereka saling menawarkan di grup-grup WA maupun Facebook atau komunitas-komunitas yang mereka sudah bentuk. Dan ini sangat efektif untuk mereka bisa saling mendapatkan hasil dan keuntungan. Bahkan tidak sedikit di antara mereka juga saling share, bahkan saling jadi reseller untuk lingkungan-lingkungan di luar UMKM. Dan ini membuat mereka menggeliat dan tetap semangat. Yang keenam adalah mereka membangun reseller-reseller yang saat sebelum COVID ini sulit mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka juga dalam berbisnis atau berusaha itu mengambil margin juga sangat kecil. Jadi ketika diberikan pada reseller, tentu dibagi dari yang kecil itu. Nah, bagi reseller sangat susah untuk memasarkan ketika dia mendapat margin yang kecil. Tapi dengan situasi yang sekarang ini, mereka sudah mau berbagi, meskipun kecil mereka bagi lagi pada reseller melalui media sosial, dan itu sangat efektif pesanannya. Apalagi banyak di luar sana ibu-ibu yang juga tertekan ekonominya, mereka akhirnya mencari peluang-peluang. Belum bisa berproduksi, ya mereka melakukan pemasaran dengan cara reseller. Yang ketujuh adalah mereka menekan biaya produksi dan efisiensi di berbagai bidang sehingga harga mereka masih juga terjangkau dan sangat bisa diterima oleh masyarakat. Dan prinsipnya mereka adalah berusaha untuk tetap menggeliat berproduksi meskipun marginnya kecil. Dan itu sangat sulit dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar karena tentu manajemen yang besar, karyawan yang besar, investasi yang besar, sulit untuk begitu cepat untuk melakukan efisiensi yang juga membuat harga produknya jadi lebih rendah atau diturunkan. 8 adalah support pemerintah yang luar biasa. Begitu tanggap, cepat, dan langsung peduli terhadap kebutuhan dasar produksi UMKM. Dan ini sangat menolong untuk membangkitkan UMKM dalam waktu cepat. Inilah yang membuat kebangkitan para UMKM begitu cepat. Lalu, apa produk yang paling hits di saat a new normal life ini? Yang pertama adalah pastinya makanan, baik berupa olahan, maupun bahan baku, maupun kering-keringan, maupun oleh-oleh, olahan basah, semua itu sangat diterima oleh masyarakat karena menjadi kebutuhan-kebutuhan dasar atau kebutuhan-kebutuhan pokok mereka. Tapi syaratnya adalah harus menjaga produksi. Jadi sudah harus ada standar baru, yaitu standar SOP COVID-19 dalam berproduksi maupun memasarkan. Karena masyarakat sekarang juga sudah mulai jeli dan sadar akan hal-hal itu. Jadi kalau di tempat usaha UMKM misalnya tidak menggunakan masker, dan juga saat memasarkan atau mengantar produknya cara COD misalnya tidak menggunakan masker, itu juga menjadi pertimbangan konsumen untuk membeli dan beli lagi. Yang berikutnya adalah bisnis online, karena semua sekarang berbasis digital. Suka tidak suka, bisnis-bisnis yang berbasis digital yang akan prospek di tahun-tahun ke depan. Dan semua itu harus didukung, disupport oleh pemerintah. Semoga pemerintah dengan berbagai kebijakannya masih pro UMKM
di saat a new normal life ini. Kalaupun misalnya membuka pasar, bukan mall yang pertama dibuka, tapi ruang-ruang pemasaran untuk UMKM supaya bisa bertransaksi dengan nyaman dengan para masyarakat, karena produk-produk mereka sangat terjangkau dan sesuai dengan kondisi keuangan sebagian besar masyarakat di tengah kesulitan wabah COVID-19 ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi gambaran buat para mitra usaha UMKM terpercaya. Sukses selalu dan tetap semangat.